gue ngelihat ada sosok public figure yang sudah almarhum. Gue dengar kalau public figure ini ternyata salah satu nasabah bisa dibilang ya. Dan ada beberapa gue dengar dari tim lain juga, katanya ada yang dia sehat tiba-tiba sakit paru-paru meninggal. Itu banyak banget. Itu rata-rata marketing loh. Nah dia buka jas, pada saat dibuka jas gue ngeliat ada pinnya itu bentuknya kayak bulat tapi dalamnya itu udah segitiga. Terus kayak gue nggak begitu jelas sih itu ada apa, dan gue nggak, itu kan yang dipakai sama Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Rahma. Waduh, Kak, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke cerita nih, ternyata Kak Rahma juga punya usaha. Nah, gitu kan. Kalau boleh tahu, Kak, usahanya dalam bidang apa itu atau jual-jual apa gitu, Kak? Lebih ke kayak susu anak-anak gitu, pampers gitu sih, tapi lebih ke bukan ke toko fisik ya, lebih ke online aja. Online shop gitu online ya. shop, Apalagi zaman-zaman sekarang males banget keluar rumah. Betul Belanja banget. itu malas banget gitu kan. Bisa langsung kunjungi juga tuh untuk yang keperluan bayi-bayi lah ya gitu ya, dede-dede gitu kan. Nah, nama online shopnya, Kak, misalkan teman-teman kan pasti punya aplikasi marketplace ya, dan betul. Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Namanya apa itu, Kak? Kalau untuk Tokopedia-nya toko susu Arsa, sama di Shopee juga toko Sama susu ya. Arsa. Oke, jadi untuk ibu-ibu nih, biasa ibu-ibu nih yang nonton nih gitu kan. Ingat, pampers belum beli tuh, susu belum beli, langsung order gitu kan. Linknya itu ada di bawah video tuh teman-teman semua. Oke, Kak, pada video kali ini nih, Kak, Kak Rahma ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Aku di sini pengen membagi cerita tentang pengalaman pada saat aku kerja di salah satu kantor di Jakarta nih. Oke, salah satu kantor. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu saat ngantor itu atau saat kerja itu, kejadian tahun berapa itu, Kak? Itu sekitar 2012, Mas. 2012? 2012. Oke. Boleh spill dikit gak sih, Kak? Kantornya itu bidang apa gitu? Bidang ya, kalau bidang sih saham sih. Oh, lebih ke saham ya. Oke. Dan salah satu ya di daerah Jakarta gitu Betul kan. sekali. Banyak kan itu kan. Oh, oke. Oke, Kak, kalau boleh tahu lagi ini, Kak. Intinya itu gimana tuh, Kak, cerita saat di salah satu atau apa namanya kerja di perkantoran itu gitu? Kalau ditanya kejadian horornya sudah pasti gitu di dalam cerita ini ada, tapi di sisi lainnya kayak seperti sekte gitu loh, Mas. Awal pun aku nggak notice ya kalau itu sekte, cuma semakin kesini semakin aku lama di sana. Kebetulan aku kerja di sana itu kurang lebih 10 bulan. Oh, hampir setahun, lama loh itu termasuk. Ya, bisa dibilang. Iya. Itu pun tadinya nggak kepikir keluar, cuma karena sudah mulai ngebaca ini kayaknya nggak beres gitu, akhirnya ya udah aku cabut gitu. Cabut, berarti sekitar 2013-an cabutnya ya? Nggak, 2012 Oh, di tahun akhirnya. itu ya, tetap Iya, masih tahun betul. itu ya? Oke. Mungkin teman-teman semua udah penasaran nih, Kak, apalagi kalau sekte-sekte gini nih gitu kan, pokoknya jauh-jauhin dah kata-kata sekte gitu kan, apalagi teman-teman semua kalau udah nyemplung ke sekte, langsung lagi naik angkat lagi, jangan nyembur lagi gitu Betul, kan. Oke. betul. Mungkin tahan dulu kali ya, Kak Rahma Iya, ya, iya. ceritanya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Kejadian ini yang tadi aku bilang itu di tahun 2012. Aku kerja di sini tuh diajak temen nih, teman kampus gitu. Jadi aku kuliah ini kebetulan kelas malam, terus aku pikir lumayan nih kalau aku cari kerja untuk ya buat jajan-jajan seperti sampingan itu. lah gitu ya. Kan. Kebetulan teman kuliah ngajakin. Oke gitu. Karena gini, aku kan kuliah juga komunikasi ya, dan kebetulan dia nawarin kerjanya itu bagiannya ke marketing. Oh cocok dong, sejalan dong. Betul. Di situ aku langsung tertarik gitu, dan karena aku pikir kalau marketing, ya aku nggak mikir yang aneh-aneh lah, maksudnya ya udahlah paling apa sih, lebih kayak nawarin, masarin ya. Nawar-nawar kayak gitu-gitu. Ya udah aku pikir ya udahlah, toh juga aku pikir ya untuk sampingan, karena aku kan lagi fokus kuliah juga. Udah tuh, aku terima dan aku dipanggil untuk wawancara. Datang ke sana 2 kali sih. Yang pertama itu aku di sana seperti lebih kayak ke ya perkenalan. Jadi nggak ada apa interview gitu, nggak ada sebenarnya. Kayak cuma ini yang mau masuk namanya Rahma gitu. Sibuknya apa? Lebih kayak ngobrol-ngobrol biasa. Dalam hati kok nggak ada wawancara atau gimana, atau maksudnya nggak ada interview atau apa. Tapi kan aku di situ mikirnya mungkin karena aku dibawa temen nih. Ya dong, ya dong. Jadi aku pikir mungkin nggak terlalu dirumitin lah masuk sana. Masuk akal, tapi itu masuk akal. Bener nggak? Bener. Aku pikir seperti itu nih awalnya. Iyalah, aku dibawa. Kebetulan temen yang bawa aku ini bisa dibilang di sana ya kenal deket lah sama atasan-atasan di sana. Kita sebut aja nih temen aku ini namanya Ani, ibaratnya. Nah, si Ani ini teman kampus aku. Ma, ayo sini ikut, gue kenalin sama atasan lo nih nanti, dia bilang gitu. Namanya Bu Ida. Kok nggak dibawa ke, maksudnya kan harusnya ke HRD dulu atau gimana, bener nggak? Betul. Ini nggak, gue langsung dikenalin gitu, langsung diajak ke atasan. Ini ntar jadi atasan lo ya, kenalin nih namanya Bu Ida gitu. Oke, ngobrol lah nih sama Bu Ida, dia kenalin segala macam. Ngobrol tuh santai banget, bahkan kadang luar konteks dari kerjaan kita bahas juga di sana gitu. Ya aku mikir ya udahlah, mungkin mau kenal segala macam kan. Awalnya lagi ngobrol gitu, si Bu Ida ini ngomong, aku turun sebentar ya, dia bilang itu, aku mau ketemu sama orang, kamu di sini dulu santai-santai. Nah, temen aku yang namanya si Ani itu juga nggak ada di situ, karena kan mungkin dia pikir ya udahlah gitu, lu lagi ngobrol. Nah, aku mikir gini, kok kantornya maksudnya kan dia atasan, tapi dia tuh mejanya itu ya mejanya membaur sama kayak karyawan biasa, cuma memang beda gitu maksudnya. Tapi nggak punya ruangan khusus, padahal dia bilang katanya itu atasan gitu. Cuma aku pikir mungkin karena marketing kali ya, jadi ya udah gitu kan. Oke, saat itu aku ditinggal nih sama Bu Ida ke bawah, aku di samping mejanya dia. Iseng nggak tahu mata kan, karena aku kan mikir gini, gue nih harus tahu nih kerja di sini kayak mana sih. Mata iseng nih ngeliat komputer, laptop di situ, ngeliat laptop. Oh, banyak database yang aku lihat di situ. Oh, database. Tiba-tiba di situ muncul nama. Nggak tahu, kayak di ujung laptop itu ada 2 nama di situ. Namanya itu yang satu Agung, yang satu namanya Edo. Nah, aku pikir 2 muncul kayak gimana sih, kayak muncul gitu nama. Ya aku kan nggak kepikiran apa-apa. Agung, Edo, gitu, oke gitu. Udah nggak kepikiran apa-apa. Nggak lama Bu Ida datang lagi, ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya dia bilang, besok datang lagi ya, nanti kamu ikut kita briefingin lah istilahnya gitu. Oke, sepakat. Besok gue datang lagi nih, gue datang lagi ke sana. Gue ketemu lagi sama yang namanya Pak Alvin dan Pak Ari gitu kan. Halo Rahma gitu kan. Nah, Pak Alvin sama Pak Ari ini punya ruangan, tapi dia satu ruangan berdua, cuma beda kayak diskat gitu loh. Di situ gue disuruh masuk nih sama Pak Alvin. Halo Rahma, kenalin gue Pak Alvin gitu kan. Oh iya Pak, saya Rahma gitu. Oke, masuk yuk gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, sampai situ ngobrol. Gimana kemarin ketemu Bida? Udah tahu dong pasti job desk kamu di sini segala macem gitu kan, ngobrol gitu. Iya Pak, udah gitu kan. Ini ya, survive ya di sini ya, semangat ya, kamu pasti bisa segala macam. Aku mikir nggak ada masalah dong, bener nggak? Maksudnya betul. Fine aja. Bahkan aku mikir gini, gila gue punya bos asik-asik banget. Enak banget gitu ya? Iya dong. Ya nggak yang killer, nggak yang gimana, bener nggak sih? Nih lu lihat-lihat nih kerjaan nih, sini dikasih lihat. Kemarin dikasih tahu nggak sama Bu Ida? Enggak Pak. Oke, ya udah nih. Sempat dikasih tahu tuh, bla 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 bla, dikasih tahu kan, dijelasin segala macam. Udah ngerti belum? Belum gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, santai aja, santai. Nanti gue detailnya gue jelasin, dia bilang gitu. Gila enak banget gue punya bos begini. Udah tuh
itu gue nggak diantar sama Ani, gue datang karena emang Ani udah ngasih tau, udah lu besok tinggal datang, lu ke resepsionis bilang aja ketemu dengan Pak Alvin gitu kan. Itu udah datang, nongol lagi itu nama, tapi beda namanya, beda tuh nama itu di komputer. Nah ini komputer nih, si Pak Alvin ini komputernya namanya beda, namanya itu Catherine, dan satu lagi namanya kita sebut aja Bu Lisa. Nah sama keluar gitu, gue mikir kemarin di laptopnya Bu Ida keluar ada begini, apaan sih, kepo dong gue, apaan sih, tapi mungkin itu nggak ngerti lah gitu kan, udahlah biarin aja, gue abaikan tuh. Udah akhirnya sepakat gue diterima nih, gue kerja dong, gue kerja dengan pakaian marketing ya, paham lah, pada saat itu gue belum hijab nih mas, gitu kan. Gue datang ke sana humble parah, baik-baik banget di sana, bener-bener humble. Ya gue nggak kepikiran apapun di sana, fine aja di sana. Tapi 3 bulan pertama kan gue kerja ini nggak pernah pulang malam. Jadi office hour banget. Jadi gue tuh emang lu datang sesuai dengan jam masuk kerja, pulang sesuai jam masuk kerja. Sampai gue disuruh pulang mas. Suruh pulang? Rahma, udah jam segini kok belum balik? Tadi dulu bentar gitu lagi ngobrol. Oh ya udah, soalnya udah jam balik. Ada gitu. Yang kayak gitu atasan gitu ya? Gue mikir, jujur gue betah banget mas awalnya di situ. Ya karena temen circle-nya asik parah, asik parah ya kan. Pasti tuh. Nah, tapi selama 3 bulan pertama gue kerja, yang gue rasa aneh gini, mas paham sendiri, yang namanya perempuan nggak jauh-jauh yang bentar-bentar toilet untuk touch up, betul? Bentar nyisir, bentar-bentar lipstick gue lah, bedak segala macam ya kan. Ya begitulah kerjaan kita, tim gue nih. Nah, tim gue nih berempat, 1 cowok 3 perempuan. Ya, nah gue nih bertiga kan nggak mungkin lah tuh cowok ikut nih. Yang cowok, si cowok ini leader, leader. Nah 3 cewek ini kita tuh nggak, gue tuh nggak tahu kenapa ngerasa kayak punya geng gitu loh, kayak kok gue tim gue nih asik parah banget gitu kan. Ya udah tuh akhirnya aku seringlah ke toilet ya, bentar-bentar. Pagi baru nyampe, baru datang absen toilet gitu kan. Siang mau makan toilet, abis makan siang toilet gitu. Lagi. Padahal nggak ada yang niatnya mau buang air tuh, nggak ada. Dan di sini awal mulanya itu kalau nggak salah belum nyampe seminggu aku masuk di kamar mandi itu. Nah kebetulan gini, kan gue bilang gue pagi sering ke kamar mandi gitu kan, siang juga. Tapi di setiap jam 6 sore wangi parfum toiletnya itu beda. Jadi ini wangi toilet wangi parfum toilet kamar mandi ya, wangi parfum toiletnya. Tapi kayak ada wangi lain lagi gitu loh mas. Dan wangi itu kayak wangi-wangi apa ya, dupa gitu yang nyegrek, yang tajam banget. Tapi anehnya setiap gue tanya tuh nggak ada yang, enggak gue nggak nyium. Oh gitu? Iya, kan gue tanya, ini bau apaan sih? Kok parfumnya beda banget dah sama yang itu? Ya? Tapi gue selama itu kalau nggak salah belum seminggu. Nah hari sebelumnya gue nggak nyium bau itu, baru pas hari itu. Padahal gue udah berapa hari di kantor, dari awal gue hitung gue wawancara ya, itu ya wawancara, gue ketemu sama Bu Ida pertama, terus balik lagi ketemu sama Pak Alvin. Itu gue gak nyium. Toilet di kantor gue itu toilet cewek di ujung sana, toilet cowok di ujung sana. Dan di toilet itu ada musala juga khusus buat perempuan di sini, laki-laki di sana. Jadi emang dipisahin banget gitu. Kebetulan aku kan selalu balik sore ya. Itu kemarin lagi balik jam 6 tuh. Karena memang si temen 2 aku ini pengen banget balikan tantaran dulu gitu kan. Oke. Hari kedua aku pulang normal jam 5. Aku gak nyium bau itu. Ya hari ketiganya minggu depannya nih, Seninnya kan kerja Senin sampai Jumat. Hari pertamaku Kamis tuh masuk tuh, inget banget tuh karena aku baru kesana itu hari Selasa, Rabu, Kamis mulai masuk. Aku nyium bau itu. Rabu aku nyium bau itu jangan yang sama, nyium baunya sama. Kok gue balik tadi gue nggak nyium ya yang pagi siang 2 kali tuh, ya kan nyium bau yang kayak gitu. Yang ketiga kalinya itu di Senin. Itu gue pulang enggak jam 6, pulang lebih cepat jam 5. Ada satu karena kan gue mau kuliah, mikir macet dong. Jadi gue minta izin, bisa nggak gue pulang on time karena takut telat gitu masuk kampus. Senin tahu sendiri kan. Gue nggak nyium bau itu, gue nggak nyium bau aroma itu karena gue ndusin. Duh, parfumnya enak banget tuh, walaupun tuh parfum kamar mandi enak parah, wanginya tuh emang seger banget. Dan gue notice itu, nggak kecium bau yang kemarin, padahal 2 kali kemarin gue nyium bau itu. Oh, fix nih parfum orang kali. Iya dong pikirannya. Udah pada saat itu
notice kedua, minggu yang sama dengan beda hari, gua itu pulang hari apa ya, Rabu apa Kamis kalau nggak salah. Kebetulan dosen gue libur nih, jadi gue memang ya udahlah santai-santai baliknya. Kebetulan temen gue ini, kita sebut aja yang satu namanya Ita, yang satu namanya sama si Ita. Ini ngomong, Beb, balikan ntar dulu ya. Tapi kita nggak di kantor, maksudnya cabut nongkrong di bawah gitu, maksudnya di bawah tuh ada beberapa kafe gitu kan. Oke siap, kita turun 5:30. Nah sebelum turun itu biasa ke toilet, tapi sebelum ke toilet gue ngendus di ruangan kantor parfum yang gue endus di toilet. Gue cium, itu sekitar mau maghrib itu. Kok ini kan nggak, awal gue nggak ngeh, gue pernah nyium bau ini di mana ya, gue bilang. Gue baru ingat kamar mandi. Dan kebetulan saat itu kantor dalam keadaan sepi, jadi mungkin beberapa tim lagi ketemu klien keluar gitu. Ini gue yakin banget nih, ini sama nih yang di kamar mandi, baunya nih sama persis nih, gue bilang. Oke, gue di situ nggak ngomong sama temen-temen gue. Temen gue sih ini orangnya tuh risih kalau nyium bau agak aneh atau gimana, karena emang dia anaknya ini banget lah, bisa dibilang perfeksionis sekali gitu. Kadang kan dia suka, parfumnya si ini begini banget ya, nyegrek banget. Tapi kok dia nggak notice ada bau begini? Itu baunya bener-bener nyegrek dan emang kayak ada di sekitar kita gitu. Kayak deket lah gitu ya? Emang kayak ibaratnya di ruangan ini emang dikasih parfum itulah kasarnya, bau itu gitu. Nyegrek banget itu. Makanya, tapi kok ini nggak ada yang reaksi. Iya. Gua doang kayaknya gue ngerasanya. Kok nih anak nggak ada nyium bau begini ya, gue bilang gitu. Dan itu sering gue rasain selalu, ibaratnya sore ke malam. Tapi kalau pagi, siang, sore gue nggak. Begitupun di toilet. 3 bulan pertama itu gue sering banget nyium bau gitu. Nah, 3 bulan kedua mulai nih, Rahma ikut meeting ya, pulang udah mulai nih. Tapi tetap gue tuh kayak, dia gini, anak baru tuh kayak 3 bulan pertama lu pulang kopi shower nggak apa-apa. 3 bulan kedua lu tuh harus ikutin jam dia, tapi tidak boleh lebih dari jam 8. Tidak boleh lebih dari jam 8. Ini gue mikir, emang kenapa kalau lebih dari jam 8? Kalau kita mau nongkrong gimana? Iya. Ya kan capek segala macam. Di situ gue sempat agak crash dengan jam kuliah gue ya, maksudnya, waduh. Tapi oke lah, mereka kadang ngasih toleransi ke gue. Tapi di situ gue beberapa kali malah lebih banyak bolos. Untungnya kalau kuliah malam, selama lu konfirmasi ke dosen langsung, is oke gitu, ngerti lah. Udahlah, gue ikutin tuh jam kerja segala macam. Nih 3 bulan kedua, masuk ke bulan mau ke bulan keempat, ada gue karena kan per tim ya di sana. Tiba-tiba gue denger nih ada insiden. Pokoknya gue denger kayak, itu ada ribut-ribut apa sih? Lo kenal Agung gak sih? Apaan sih tuh ribut-ribut? Agung tuh closing loh. Closing. Jadi pahamlah bahasa closing. Ya mungkin ketika dia ketemu klien mau nih. Paham lah gitu kan. Closing nih dia nih. Makanya tuh lagi ya party lah kasar kayak gitu. Wah ributnya yang sampai, karena yang heboh selalu atasan-atasannya nih, ketimbang kitanya yang malah yang closing gitu kan. Oh gitu, iya 2 orang yang closing, dia bilang gitu. Oh ya 1 lagi siapa? Edo. Tek, gak tau kenapa gue flashback ke, gue pernah ngelihat nama ini di laptopnya Bu Ida. Iya dong. Iya. Oh ini berarti permainan kantor. Gue masih nggak kepikir macam-macam mas. Malah gue pikirnya, permainan kantor kali ini dibikin closing. Ya kan gue mikir namanya gue, maksudnya ya gue mikirnya positif aja, nggak ada pikiran apa-apa. Iya dong, bener kan? Permainan kantor nih, berarti kita nggak usah capek-capek dalam hati gue nih. Kita bisa di closingin juga pikiran gue, ya kan? Suatu ketika itu gue lagi pulang sekitar 7:30, kondisinya gue cuma sama si leader gue yang cowok. Nah si Ita ini lagi ke toilet. Mau ikut nggak? Nggak, gue bilang gitu. Itu kondisinya kalau nggak salah gue lagi PMS deh. Nggak lu aja gitu, gue di sini. Gue ngelihat ada sosok public figure yang sudah almarhum. Gue sampai kaget. Gue yang si leader tuh ngomong, tuh kenapa mak? Ih, kok mirip banget sih sama public figure ini gitu kan? Gue nggak bisa sebut ya. Si leader tuh ngomong, udah biasa. Hah? Maksudnya? Enggak, maksudnya biasa lah ngeliat-ngeliat begitu. Kan udah gak ada kan public figure-nya? Iya sih, gue bilang gitu. Tapi mirip banget, gue tuh antusias banget. Tapi mirip banget, sumpah gue bilang gitu kan. Udah, gak usah dipikirin. Nah, ternyata intinya tuh leader ini juga, mereka gabung juga nih sama si
bos-bos ini. Cuma memang leader yang ini lebih ke apa ya, bahasanya lebih ke udahlah gue nggak ikutan, yang penting gue mau kerja aja, kayaknya sih gitu yang gue lihat gitu. Udah gak lama dari kejadian itu, gue dengar kalau public figure ini ternyata salah satu nasabah bisa dibilang ya. Gue langsung, oh gitu, iya. Jadi lagi briefing nih mas, lagi briefing segala macam. Gue ngeliat tuh ada kayak foto si public figure itu, tapi fotonya itu nggak dipajang, nggak, maksudnya di komputer. Jadi kak gini loh, gue juga heran ya, gue di kantor ini kita aja nih yang bawaan itu bisa mainin komputer bos. Oh, ngakses bisa gitu? Iya, mainin kayak tuh lu lihat nih yang closing begini nih, nasabah gini gitu. Iseng di situ kayak pada saat gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti, gue entah gue emang tangan gue nggak tahu kayak ngeklik, kan banyak tuh kalau file yang dibuka gitu kan, gue nggak tahu gue salah ngeklik apa gue nggak keklik lah, tiba-tiba keluar itu salah satu ada public figure yang gue lihat, ada beberapa marketing dan ada si Agung dan Edo fotonya mas. Gue mikir ini foto dia ngambil dari KTP. Jadi gue nggak ngerti ya dia kayak gimana ngambil dari KTP apa gimana? Scan kali ya, dia nggak ngerti, ya, ngerti. iya. Memang pada saat kesana kita dimintain KTP, tapi gue nggak tahu tujuannya apa, gitu loh. Minta KTP-nya ya, iya gitu. Cuma kan pada saat itu mikirnya mungkin fotokopi buat apa? Karena administrasi kan, lah ya. Nggak ngerti lah segala macam. Karena ada foto gue juga, cuma paling bawah tuh, paling bawah. Nah bedanya, pokoknya tuh yang paling atas tuh kayak ada logo warna biru merah gitu, merah apa biru gue lupa. Beda lah sama logo yang nggak ada nih, kayak orang-orang baru kali ya gitu, gue nggak ngerti. Oh mungkin ini yang belum closing pikiran gue. Tapi kok, jadi ini foto public figure, ini sampingnya foto dua orang marketingnya. Misalkan ini foto si public, anggap aja nasabah. Sorry, ini nasabahnya, ini public figurnya. Ini marketingnya gitu ya. Iya, ini nasabahnya. Marketing. Ini, iya. Jadi kalau punya gue itu belum ada nasabahnya, mungkin karena gue belum dapat ya kan, gue pikirannya mungkin yang closing, betul tidak? Iya, target lah gitu ya. Nah, gue pikiran gue kayak gitu kan. Oh begitu, berarti nanti kalau seandainya gue closing nih, kepampang nih gue nih, gitu kan pikirannya. Ya gue masih nggak pikiran apa-apa mas. Oh gitu, udah. Gue inget kejadian pada saat gue pertama kali kesana ke tempat, ke ruangannya Pak Alvin, itu kan gue ngeliat juga ada nama si Bu Lisa sama Catherine. Nah, Catherine tuh tim gua nih. Tadinya tim gua, cuma memang dia itu lebih banyak karena dia orang paling lama, jadi dia sering keluar kan. Tapi dia tim gue. Tiba-tiba bulan selanjutnya dia closing. Si Catherine dan Bu Lisa. Gitu. Gua bilang, yang closing. Wah, ini mah permainan kantor. Tetep gua kekeh. Iya. Dan di sini bulan ke-6 nama yang closing itu ngilang. Catherine gak ada kabar, gak jejak. Bu Ida sakit. Bu Lisa sakit. Si Agung. Nah, cerita Agung pada saat itu gue kalau salah masih belum nyampe 6 bulan. Agung nih datang ke kantor marah-marah. Ya gue kan merasa bukan tim ya, gue nggak berani dong kayak kepo, masih yang gak enak lah gitu. Intinya gue sempat denger dia teriak itu jam 7 malam. Gue pada saat itu mau ketemu sama klien sampai di pending karena ada masalah itu. Karena leader gue ikut dipanggil ke meeting dengan si Agung ini yang lagi marah-marah. Jadi leader ngomong, bisa nggak lo reschedule, nggak usah ketemu dulu. Atau kalau memang lo mau ketemu, gue nggak bisa ikut nih, soalnya ada yang harus gue selesaikan. Gue dipanggil nih sama atasan dia bilang gitu. Oh gitu, gue denger tuh si Agung ngomong gini. Itu memang sih, maksudnya tidak jelas banget, tapi gue jelas ya, namanya teriak di kantor gimana sih mas, seenggak jelas tetap kedengeran. Betul. Kan dia ngomong, kalau lu nolek gue, lu semua gue matiin. Gue bilang, ini ada masalah apa sih, kok sampai begini gitu. Ngerti ya. Nah beberapa hari itu intinya penjelasannya adalah itu ada yang buka tradingan dia. Itu oke, masuk ke logika dong. Ya, masuk ke logika. Gue sini cerita lebih ke horornya dulu kali mas ya. Tadi kan gue udah bilang udah ke 5 bulan. Selama 5 bulan ini mas, gue kan kantornya di lantai 9 nih, ya kan. Entah kenapa pada saat 3 bulan pertama nih, gue tarik ulur cerita,
tarik ulur ya, mundur cerita ya. 3 bulan pertama gue kerja di sana, setiap gue mau naik lift, entah kenapa, jadi 3 bulan pertama ada tuh gue yang Rahma, lu jangan balik dulu ya, ini sekali-sekalinya nih. Kenapa emangnya? Gue ditelepon tuh, pada gue udah dibawa, udah mau naik bis malah pada saat itu. Enggak, lu ke atas dulu sebentar, ada yang mau ada yang mau diobrolin lah, kerja lu mau direview nih. Soalnya kan lu mau masuk bulan kedua nih, mau masuk bulan ke-4 bulan ya, maksud 3 bulan kedua gitu kan. Mereka nyebutnya gitu, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, iya nyebutnya begitu. Lu kan udah masuk 3 bulan kedua nih, lu ke atas dulu, dia bilang gitu kan. Oke, pada saat gua naik itu sekitar masih abis maghrib kali mas. Itu di lift, itu posisinya gue sendiri. Kalau kita naik lift, kalau kita nggak mencet lantai sebelum lantai kita atau sesudah lantai kita, atau sebelum lantai yang kita tuju, itu kan kita bablas aja bisa langsung, benar kan? Betul. Kecuali dari luar ada yang mencet. Mencet, betul. Iya dong. Yeah. Tiba-tiba di lantai 7 kebuka. Tapi kantor dalam keadaan gelap mas. Ya pada saat itu kan gue mikir, oh mungkin udah pada pulang gitu dong. Mungkin emang jam mereka selalu on time pulangnya gitu. Itu gelap. Dan pada saat kebuka, itu perdana gue nyium bau yang sama di toilet dan di ruangan selama 3 bulan gue udah di sana. Ini kan bau yang di bau ruangan yang ada di kantor gue juga, dan di toilet yang sering gue sering gue hirup gitu baunya. Kok juga di lantai 7 juga ada, dan itu lebih nyanter dari pada saat dia lebih nyanter, lebih jegrek gue sampai yang nyanter banget. Terus gue sempat kepo nengok gini, ih kok sepi banget ya. Mungkin udah balik kali. Udah, gue masuk lift lagi, maksudnya gue masukin badan ke lift lagi. Gue mencoba untuk tutup, itu lama mas nutupnya. Lama banget sih. Jadi kayak mungkin tadi tahan apa gimana gitu kali, gue nggak ngerti ya. Kok lama banget sih ditutupnya. Akhirnya ketutup, gue ke lantai atas. Gue nggak cerita tuh. Ya karena gue pikir gue nggak kepikiran horor apa gimana gitu. Setiap mau turun pasti lantai 7 kebuka, tapi dengan kondisi kalau gue lagi sendiri atau ibaratnya cuma berdua lah. Tapi kalau lagi rame nih dari lantai atas juga ada turun, nggak pernah. Lantai 7 pasti kelewat, pasti. Itu gue pun notice banget kayak, iya lantai 7 kayak nggak. Kenapa gue mikir sebenarnya lantai 7 ada orang nggak sih gitu loh. Iya itu jadi pertanyaan tuh. Nggak pernah mas, kalau lagi rame nih penuh deh nih lift nih. Nggak. 7 tuh lewat. Pasti. Itu kalau rame nggak pernah mas, sama sekali. Gue pun sampai perasaan kalau rame, kadang gue iseng pernah kelewat, nggak kebuka. Pikiran gue penuh, sepenuh-penuhnya maksudnya. Kalau gue lihat masih ada space, gue harusnya logis gini loh. Ini kan masih ada space, nggak mungkin ya, nggak kebuka. Gue pernah nih iseng mencet lantai 7 nggak kebuka. Nggak kebuka. Tapi dia berhenti nggak kak? Enggak. Ngelosnya walaupun dipencet angka 7? Iya. Padahal misalkan nih, fullnya misalnya 10 orang. Iya. Padahal gue yakin itu cuma 7 orang. Berarti kan sebenarnya masih bisa ada space dong. Betul. Bener nggak? Walaupun yang naik di lantai 7 itu 10 orang sekaligus tetap kebuka. Karena di lift cuma ada 7 orang, walaupun kapasitas maksimal 10 orang. Nggak kebuka liftnya. Itu karena gue tes. Masa gue berhari-hari gue nggak ngeliat lantai 7 tuh kebuka kalau gue dari atas mau ke bawah, mau jam pulang ya. Tapi kalau gue pulang misalkan udah di atas jam 8, nah ini gue cerita nanti ketika gue udah masuk bulan ke-7. Nah bulan ke-6 ini karena jam 8 itu kan masih jam-jam yang menurut gue masih agak rame lah. Ya pasti ada 4-5 orang tuh pasti. Itu nggak kebuka. Nggak kebuka. Gue berapa kali mencet lantai 7, sampai itu gue bahas. Lo nggak sih? Iya ya, ada apa ya di lantai 7? Tapi nggak tahu kenapa, ya gue nggak tahu ya, apa mereka juga nggak tahu. Suatu ketika nih gue bahas depan leader gue tuh abis bahas itu kayak cuma ngeliatin gue terus cabut. Nggak sehumble kayak pertama? Nggak, biasanya kan kalau ada cerita-cerita kayak gue bilang gue ngeliat wafil gue, udah biasa. Nyautin lah ya. Nah itu padahal dia depan-depanan sama gue. Gue mau nanya deh, lu ngerasa nggak sih kalau kita lagi turun ke bawah nih, atau pernah kan kita waktu itu ke atas gitu kan? Jadi pas ke atas itu ada OB 2 orang, security 1, ada orang kantor juga cowok 2 sama gua nih sama dia, pokoknya ber-6 apa ber-7 gitu. Gue sempat mencet, lu nggak sih? Itu nggak kebuka kan? Gue bahas gitu. Nanti iya. Kenapa ya lantai 7 kebuka? Nah si teman gue si Ita ini ngomong, Mas, kenapa sih nggak kebuka? Dia cuma ngeliatin gue, sama ngeliatin si Ita teman gue itu, terus cabut. Apaan sih? Gitu. Gue langsung, kok? Balik lagi positifin gue, moodnya lagi nggak enak. Oke, masuk akal ya. Dong, moodnya nggak enak kali, udah lah lu nggak usah ganggu gitu kan. Gue bahas lagi nih sama Sita nih, lu ngerasain juga, ya kan lu yang ngasih tahu Nita, karena emang waktu itu gue ngomong ke teman gue si Ita ini, Nita, ya kan, gak kebuka. Nah, pada saat bulan ke-7 nih, gue masuk 3 bulan pertama, oke, gue suruh belajar. 3
3 bulan kedua, lu kan udah berapa kali nih ikut, makanya gue sering pulang jam 8 walaupun nggak tiap hari. Tapi kan lu masih didampingin nih sama leader lu, sama kadang kita ini bos nih yang ngomong nih, bos-bos gue nih yang ngomong, atasan-atasan gue nih ngomong. Masuk ke 7 bulan, lu harus sendiri. Bisa nggak bisa, lu harus bisa. Lu tunjukin lu punya punya value yang lu gimana cara lu bisa dapat nasabah. Gue kasih waktu lu 1 bulan, minimal 1 lu dapat nasabah. Wah, gue harus kerja keras nih. Otomatis gue pulang harus larut. Oke. Gue sampai kuliah gue bisa bukan terbengkalai sih. Ya memang mau nggak mau dong, karena ya gue udah masuk di sini gitu. Udah. Oke, Pak. Oke, ini mulai agak tegas tapi tetap santai gitu. Di sini, Mas. Gue sering nyium bau-bau kayak gitu, terus beberapa yang gue anggap ada 3 orang public figure termasuk yang tadi gue bilang. Itu gue lihat juga di kantor, tapi kalau malam aja. Jadi kayak dia kayak cuma lagi jalan aja gitu, Mas. Tapi kayak agak cepat jalan gitu. Jadi nggak tahu kenapa kayak kita tuh dibawa mata untuk ngelihat dia. Tiga public figure itu ya. Ada. Dan 3 public figure itu salah satu nasabah di situ. Jadi jadi mereka bertiga ini adalah nasabah di situ. Gitu. Oke. Dan udah nggak ada. Tapi kan gue nggak kepikiran apa-apa lagi, balik lagi. Maksudnya sorry Kak, udah nggak ada dalam artian? Meninggal. Oh. Meninggal. Oke. Dan malah gue dengar yang tadi gue bilang gue ngelihat pertama kali si public figure ini, dia paling gede loh naruh saham di situ. Gue dengar. Ya. Udah nggak ada. Kan dengar juga katanya meninggalnya juga nggak wajar. Katanya. Nggak tahu juga ya gitu, karena kan balik lagi yang tahu kan ya keluarganya. Gitu. Media pasti ngabarin ke kita gitu kan. Ya udah tuh, bulan ke-7 gue di warning kan, lu harus bisa begini nasabah segala macam. Otomatis gue pulang malam nih. Nggak pernah gue balik di bawah jam 8, minimal selalu jam 8, karena ya gue nggak mau gue harus nyari nasabah ya kan, nyari klien segala macam, gue harus prospek kayak gitu kan. Ya mau nggak mau ya gue balik otomatis malam dong gitu. Suatu ketika gue lagi balik malam, posisinya gue tadinya berempat, kan gue selalu berempat nih ya. Nah ini yang sebenarnya gue takut nih, karena gini, lo tau gak sih si Catherine ngilang loh, serius loh ngilang. Keluarganya juga denger katanya nyari. Dia memang sering ngilang, tapi dia selalu ngabarin walaupun hanya sekedar nanyain anaknya. Dia si Catherine udah punya anak. Okay. Tapi ini gak sama sekali ngilang. Orang tua sampai bingung. Coba lu tanya suaminya, kan udah nikah. Suami juga nggak tahu. Justru suaminya itu nyari si Catherine ini ke orang tuanya. Nah, kebetulan si Catherine ini dengar entah gimana sih masuk ke kerjaan itu, mungkin pernah cerita kali ya sama keluarganya, gue kerja di sini. Sampai katanya ada keluarga yang datang katanya gitu. Ya, dia nanya, dia Catherine hilang entah di mana. Tapi gue nggak tahu nih apa memang ada urusan pribadi si Catherine, gue juga nggak ngerti. Awalnya di situ kan, kenapa tuh? Kedua, yang gue bilang Bu Lisa, sakit. Tiba-tiba sakit? Sampai dia sudah tidak bisa kerja lagi. Padahal dia baru closing loh. Oke. Terus si Edo. Iya. Nah, si Edo ini yang gue dengar dia sampai ribut sama keluarganya. Gue nggak tahu konteksnya karena balik lagi gue beda tim, gue nggak enak dong kepo-kepo. Intinya dia ngomong, gue nggak tahu kenapa. Pokoknya nih berantakan nih. Sampai dia bilang gue kabur aja kali dari rumah ya. Sampai dia sempat ngilang juga dari kantor. Intinya nggak tahu kenapa dia tuh, nah dia ini Edo ini nonis, sorry. Jadi dia yang gue nggak tahu gimana. Intinya dia yang udahlah, dia tuh udah katanya sih dengar wah dia tuh semrawut banget nih masalahnya, bener-bener semrawut sampai akhirnya dia sempat vakum dari kantor. Sempat nggak masuk entah seminggu apa kalau nggak salah katanya. Intinya dia masuk aja kayak orang blank. Agung ngilang. Agung juga ngilang, dan gue nggak tahu kabarnya gimana. Intinya dia ngilang. Nah udah kan, gue mikir, gue di situ bahas tuh sebelum gue naik yang gue mau ke lantai tuh, jadi tuh kantornya lagi ricu masalah kayak gitu. Dan ada beberapa gue dengar dari tim lain juga, katanya ada yang dia sehat tiba-tiba sakit paru-paru meninggal. Itu banyak banget. Itu rata-rata marketing loh yang ngalamin itu. Iya, bahkan lebih serem tim lain kali yang gue denger kayak, lu tau gak sih bukannya sehat, kan kelihatan kalau orang sakit paru-paru. Betul. Iya dong. Iya. Ya jelas lah dari posturnya aja nggak kelihatan banget. Iya katanya paru-paru tiba-tiba terus nggak ada.
ah serius, oke capek kali, kejauhan kali rumahnya, gue nggak tahu deh kalau gitu. Tapi kok maksudnya pasti setelah closing gitu loh. Ini yang dengan gue maksudnya gue mereview ya maksudnya kok yang mereka ceritakan orang-orang yang closing gitu seperti itu gitu. Karena kan gue nanya dong, ini emang dia udah lama, dia udah closing 2 kali pas kali tapi tiba-tiba ngilang, nggak ada, bener-bener nggak ada. Bahkan dengar cerita rata-rata pasti gue dengernya mereka sudah wafat. Itu nggak tahu kenapa gue di sini kayak kok aneh ya. Iya dong. Mulai tuh gue mulai kok aneh ya, gue bilang gitu. Nah di situ gue mau ke atas nih, ayo temenin gue, orang gue lagi begini-gini, nggak bisa nih teman gue nih, udah lo ke atas harus sebentar doang sih, emang di atas rame. Nah kebetulan gue mau naik ke atas sendiri, temen gue nggak bisa nemenin. Lu temenin gue kayak, elah di atas rame, iya sih di atas rame, gue kan di lift sendiri, ya kan? Gue pikir ya udahlah, belum jam-jam di mana yang bener-bener sepi banget gitu. Gue beranilah diri ke atas, itu sekitar jam 9, setengah 10 lah. Itu jam segitu, kalau nggak jam sekitar jam 10. Gue naik sendiri nih, emang cuma sebentar, jadi gue cuma dipanggil untuk ngambil berkas laporan aja. Nanti lu besok kalau si nasabah itu oke, lu tinggal kasih buat tanda tangan misalnya gitu lah. Ya udahlah, gue ke atas kan, gue ke atas. Itu gue nggak mencet lantai 7, ya gue nggak tahu kalau di lantai 7 ada yang mencet, balik lagi tiba-tiba kebuka lagi, gue bilang giliran gue pencet nggak kebuka nih. Nah selama gue sering pulang malam itu sering banget kebuka, tapi kalau kondisinya gue sendiri atau gue lagi sama si Ita. Kalau gue lagi sama ada juga jarang, jadi kalau gue cuma sendiri atau berdua itu udah pasti kebuka. Tapi kebukanya ya itu gelap, selalu gelap, nggak pernah ada penerangan. Gelap gimana sih, gelap gulita. Gelap. Itu pada saat gue ke atas lantai 7 tiba-tiba kebuka, gue dengar suara atasan gue dong. Gue diam, anjir gelap tapi kok gue dengar suara. Bos, ini kantor gede, ya kali lu dari lantai 9 bisa kedengar dari situ. Enggak logis. Betul. Bener nggak? Kalau masih di atas lantai 8 atau 6 ya oke. Tapi tangga aja posisinya aja nggak di dekat situ, kayak tetap nggak logis juga. Nggak kedengeran. Apalagi tahu sendiri gedung di Jakarta ya kali kayak gedung kayak begitu kan nggak mungkin kan. Gue dengar banget, tapi suaranya tuh kayak ya gimana, oke, ya oke, kayak gitu-gitu. Oh ya, terus ada suara ketawa-tawa. Tapi emang rata-rata kayak bapak-bapak gitu loh. Kayak, gue mikirnya kok gue dengar begini. Tiba-tiba pada saat gue jadi kaget kan, kayak gue begitu kan, HP gue bunyi, tiba-tiba suara tuh diem. Mungkin kalau gue ya feeling gue gini, ada orang nih, mungkin gitu. Gak tau kenapa gue mungkin pas banget kebuka, terus gue denger gitu, terus tiba-tiba kayak gue kaget, HP gue bunyi. Zaman itu lagi BlackBerry tuh, nyaring banget kan kalau bunyi. Terus gue kaget karena HP gue bunyi. Tiba-tiba tuh kayak berhenti, obrolan tuh berhenti, gak ada suara ketawa, gak ada suara obrolan, gak ada, langsung sunyi. Tiba-tiba ketutup, padahal gue nggak mencet, ketutup loh. Nggak mencet gue. Tiba-tiba kayak langsung ketutup. Emang gue mikirnya ya mungkin emang udah ketutup kali ya. Oke. Gue ke atas, gue keluar, bos gue pada nggak ada. Terus gue nanya sama leader gue, pada kemana dah? Tahu, ngomongnya gitu. Tahu, dia bilang gitu. Oh, ini berkasnya, iya bawa. Gue turun lagi dong. Kayak gue turun ya, gue balik gitu. Tuh mau balik tuh emang. Gue balik, gue ke bawah. Pada saat gue ke bawah, gue agak lama tuh nunggu tuh. Gue berharap dari atas ada orang bareng, nggak ada. Gue buka lift, kan lift ada 2 kan, gue cari yang paling cepet buat turun ya kan, yang paling dekat. Ya udah tuh gue masuk lantai ke-7, kebuka lagi. Pada saat kebuka, gue ngeliat ada perempuan. Gue nggak tahu ya ini sugesnya gue apa gimana, mirip banget sama Catherine anjir. Sumpah mas, Catherine yang hilang itu. Iya, temen tim gue. Jadi gini, Catherine itu suka banget pakai baju apa namanya, apa sih, kayak dress. Warnanya ungu tua, tapi kalau kita di cahaya tuh kelihatan warna ungu, tapi kalau nggak di sortir cahaya tuh warnanya hitam gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak ungunya tuh kayak gemerlap aja gitu. Itu baju yang dia bilang, dia selalu ngomong baju favorit gue nih, gue beli di Paris hadiah gitu. Jadi gue cuma ngeliat selintas bajunya doang. Gue bilang itu kayak baju si Catherine. Gue yang, hah? Itu kan baju kesayangan dia. Terus gue dengar suara peletak gitu loh, kayak suara gitu, peletak gitu. Kaki. Suara kaki, suara kayak orang pakai wedges gitu. Hah? Gue bilang, oke.
gue jujur gue takut karena kan yang gue denger Catherine nggak ada. Iya betul Iya dong. nggak tahu kemana. Iya, kok gue denger itu, gue yakin banget Mas bajunya si Catherine, yakin, sumpah tuh yakin, karena memang apa dia bilang katanya baju ini cuma ada beberapa yang ibaratnya di toko itu dia nggak banyak lah produksi, makanya dia bilang ini mahal banget, dia kayak kesayangan banget segala macam. Dan gue yakin, dan itu memang gue yakin lah itu bajunya dia gitu, karena gue belum nemu tuh orang yang kerja di sana baju itu gitu. Udah tuh, itu gue pada saat kejadian itu gue turun ke bawah, gue nggak cerita lagi kejadian itu. Beberapa hari kemudiannya gue lagi di kamar mandi, gue cuma berdua sama di ke dalam kamar mandinya, gue di depan kaca di wastafel itu biasa atau apalah segala macam. Gue dengar suara langkah dulu, tapi langkahnya itu kayak langkah pantopo cowok, tau gak sih? Tep, iya, tep gitu. Nggak mungkin nih cewek. Kalau cewek rata-rata, apalagi marketing, hello, nggak mungkin. Kalaupun misalkan ada yang sholat, mereka rata-rata yang gue tahu, ya kalau nggak mereka tetap pakai wedges atau high heels mereka ya pakai sendal jepit kalau ke musola, bener nggak? Iya betul. Nggak mungkin musola bunyinya kayak pantopel, dia kayak pantopel mahal gitu sih, duk gitu bunyinya gitu. Kebayang gue. Ih, kalau ada cowok kesini, cowok kan kamar mandi di ujung gitu kan, gue nggak pernah ngeliat juga sih ada yang nekat gitu, sekalipun ada yang agak bences tetap nggak nekat, nggak boleh, karena memang nggak boleh gitu, karena kan ada CCTV juga kayaknya ya, intinya sih nggak boleh, nggak pernah juga gue lihat. Terus gue mikir, itu gue sendiri kan mandi kan, gue diam ya, abis gue denger tuh ngirup, kok gue nyambau ini lagi ya, itu gue deg-degan, itu yang tadinya perabot gue berarakan, gue rapiin, gue masuk. Jadi gue selalu kalau kamar mandi bawa tas make up nih kecil, gue rapiin, gue diam, gue cuci tangan gue nunduk. Pas gue lagi begini, gue ngeliat Catherine lagi dong, jelas banget itu. Gue bilang, ini gue kenapa ya gue diliatin Catherine? Sampai detik ini Catherine gak ada kabar. Berarti dari tahun 2012. Iya. Gue nyari sosmed ya segala macem, nggak ada. Nah, pas gue lagi cuci tangan kan, gue ketakutan nih posisinya. Gue cuci tangan, gue liat ke arah kaca. Hah? Jadi kantor gue itu toiletnya itu kalau nggak salah 3. Nah, si Catherine ini keluar dari kayak di tengah ke ujung gitu loh. Berarti kan gitu, dia kayak keluar gitu. Itu gue jelas banget. Itu bener-bener Catherine, dari rambutnya, dari postur tubuhnya, dari bajunya yang gue bilang itu baju dia selalu ngebanggain. Baju gue dari Eropa, dibeli nama laki gue, kan laki bule kan. Dia ngomong sendiri, Mas, gue yakin banget. Gue kaget, gue susul. Nggak ada orang. Nggak ada, Mas. Ya karena gue pikir tuh Catherine beneran. Iya. Cat. Terus gue nyamperin kan. Gue buka, tadi kan dia ke belakang. Gue lihat, nggak ada. Keluar tuh. Lo kenapa? Dia ngomong gitu kan. Gue ngeliat Catherine, lo gila. Sumpah, apaan sih, lo yakin? Sumpah, gue ngeliat nih, gue lagi cuci tangan. Gue bilang gitu sama dia, beneran? Ya ampun, gue sampai sumpah. Lu lihat muka gue, ada muka bercanda. Gue bilang gitu, muka gue serius banget ini. Gue lagi panik, iya, dan gue shock, iya. Gue bilang gitu. Terus, Beb, cabut ya, lu mah halu, udah diam. Mungkin dia juga takut kali ya. Lu mah halu, udah lu cabut gitu kan. Iya, orang gue beneran ngeliat. Udah pas keluar, udah tuh kita keluar tuh dari kamar mandi. Pas udah keluar dari kamar mandi, dia tuh kayak, udah ya Beb, nggak usah dibahas ya Beb, kalau si Catherine nggak ada kabar, dia bilang gitu. Logika gini, dia punya anak, dia tuh seilang-ilangnya tetap sama anak tuh. Ini enggak, kita kan nggak tahu keberadaan Catherine di mana. Iya juga ya, gue bilang gitu. Nah, gue cerita, tapi Tan, ini tuh gue udah mau bulan ke-8 nih, ya maksudnya udah bulan ke-7 kan ya kan. Tapi Beb, gue bilang, gue pernah berapa hari yang lalu inget kayak lu nggak mau nganterin gue ke atas tuh, yang gue ambil file disuruh yang apa berkas, lu inget kan? Lu nggak mau nemenin gue ke atas kan Beb sendiri. Tiba-tiba lift gue tuh kebuka. Itu gue cerita kejadian itu. Tuh kan, lu kayaknya kepikiran si Catherine nih gara-gara berita-berita di kantor, dia bilang gitu. Ih, serah lo dah, gue bilang gitu. Gue udah bete tuh gitu, serah lo dah, orang gue cerita beneran, gue bilang gitu. Ya udah. Nah, intinya tuh si Inta nggak pernah ada apapun dilihatin tuh, nggak pernah. Ita iya, ada beberapa yang cerita ke gue pada saat itu. Cuma dia tetap nggak mikirnya itu, ya udah, nggak, dia tuh nggak mikir itu something, karena bocahnya juga. Dan sekarang dia agak-agak begitu lagi. Apa tuh? Si
bisa dibilang agak stres, cuma alhamdulillah sih dengar setelah nikah dia udah sembuh. Agak stres mas gitu. Nah nanti aku cerita ya. Nah udah tuh udahlah terserah lu deh gue udah bete sama si kan, udah deh beb, serah lu deh beb gitu kan. Gue cerita bener, gue bingung gue harus cerita sama siapa ya, orang gue di situ, maksudnya gue banyak interaksi ya, komunikasinya sama mereka itu orang gitu. Gue masuk kantor, mungkin pada saat gue bahas itu, mungkin karena ada atasan gue tiba-tiba keluar mukanya aneh, yang biasanya friendly, humble sama gue, tiba-tiba ngeliatin gue pulang, langsung gitu. Gue pikir jangan-jangan dia denger obrolan gue, tapi apa hubungannya? Gue berisik kali ya bacotnya ya tadi ya, gue pikir gitu dong, karena mukanya tuh beda banget. Itu Pak Budi. Jadi gini, bos gue ini ada 5, sebenarnya sih 4, yang satu bisa dibilang big boss lah gitu, namanya Pak Adi, Pak Alvin, Pak Ari, sama Pak Budi nih. Terus yang terakhir perempuan yang gue bilang Bu Ida itu. Nah itu perempuan. Nah yang negor gue pada situ ada Pak Alvin. Ngapain di sini? Dia itu ya Allah terkenal humble banget. Mukanya aja nih nggak kelihatan killer-killernya. Malah Pak Budi yang kelihatan killer, tapi ya baik. Aduh Pak Alvin itu sama sekali selengean gimana sih mas? Tiba-tiba mukanya serius. Kenapa belum pulang? Balik sana. Gue diam. Kok tiba-tiba begini ya? Berisik nih gue tadi kali cerita nih gitu kan. Pikiran gue pada saat itu. Beb, balik gue bilang. Iya yuk. Tapi sama si hati-hati ya sayangku. Biasanya hati-hati ya sayangku. Ini gue nggak ditengok. Gue salah apa ya sama Pak Alvin? Itu gue pikirin dong. Kayaknya nih dia gedek nih gue bacot berisik gitu. Tapi biasanya gue begitu, tapi biasa gitu. Itu gue mulai keanehan di situ. Udah tuh. Dari semenjak itu nggak tahu kenapa Pak Alvin emang agak beda sama gue. Udah agak beda. Nah, tiba-tiba gue dapet info Ita closing nih, mau closing lah. Kayaknya gue closing deh, gue dibantuin nih sama Pak Budi. Serius loh? Iya. Beneran? Iya. Enak banget, dibilang gitu kan. Ya berarti gue makin yakin, oh kita sebenarnya dibantu sih untuk closing, mungkin ya membantu karyawan kali ya, mungkin gitu. Nggak lama dari kejadian itu mas, temen gue si Ita itu ngeblank. Nggak jelas yang nggak jelas deh, diajak ngobrol udah nggak nyambung. Gue bilang, tahu kenapa? Biasanya yang beb, gue bareng ya berangkat kerjanya sama lo, atau minimal kita beb, gue tunggu di lobi ya, kita naik ke atas bareng. Dia tuh ditelepon, lo di mana? Ketawa anjir. Gue bilang, di lo di mana? Ya di kantor, tapi nggak ada di kantor. Nggak ada di kantor. Nah suatu ketika dia lagi nggak datang nih. Gue tanya sama leader gue, katanya Sita izin, katanya dia mau ketemu sama klien, jadi dia nggak ke kantor, dia langsung ketemu klien karena ketemunya pagi. Oke. Nah gue kenal sama adiknya dia. Jadi memang iya, ya namanya kita deket teman kantor, mungkin ya wajar kan ya kita kenal gitu. Kenal intinya sama adiknya dia. Adiknya pada satu yang hubungin gue duluan. Kak aku mau telepon, bisa nggak? Dia bilang gitu. Oh ya bisa. Kak Ita kenapa ya? Kok Kak Ita beda, berubah segala macam, berubah gimana? Nggak tahu, diajak ngobrol sama keluarga nggak nyambung segala macam. Oh gitu. Iya. Terakhir lo ngerasa kakak lo aman-aman dan fine-fine aja kapan dan gimana? Dia diem tuh. Oh ini terakhir sih dia pada satu balik jam 1 malam diantar sama bosnya, namanya Pak Budi. Tak gue diem. Oh gitu, gue bilang gitu. Serius lo? Ya dia sih ngabarin gue gitu, karena di telepon kok belum pulang, biasanya lu jam 10 jam 11 sudah pulang, kok ini belum balik gitu. Itu baru balik jam 1, katanya diantar sama atasannya namanya Pak Budi. Dia bilang gitu. Oh gitu, oke. Di situ gue udah mulai warning nih. Nggak tahu kenapa gue ngerasa nih gue kayak warning diri gue sendiri aja nih, kok makin kesini makin aneh gitu. Terus gue tuh udah mencoba untuk kayaknya gue mundur deh nih dari kantor ini deh gitu, karena gue inget kan gue bilang kan pada saat gue lagi di ruangannya Pak Alvin, gue ngeliat ada beberapa foto gue tepat di atas fotonya si tepat di bawah fotonya Ita. Gitu. Nah nggak tahu kenapa tidak ada di situ fotonya, tidak ada. Gue baru ngeh tuh di situ, gue inget lebih dulu gue masuk. Kalau Ita beda 2 pas bulan dari gue masuk. Wajar. Nggak, kok itu ya di foto itu? Itu gue nggak tahu ya, gue kayak karena gue ngerasa gue nge-warning diri gue flashback dong dengan apa yang gue rasain gitu. Tapi kok
waktu itu. Iya dong. Padahal gue ngeliat beberapa, bahkan gue ngeliat tim itu ya bisa dibilang mungkin 90% ada semua kali fotonya. Kok ada ya? Gitu. Kenapa ya? Tapi Ita ada. Gue ada. Gue ulik nih, Beb. Lu masuk sini dari siapa? Oh, dari saudara gue. Ternyata saudaranya itu dan ada hubungannya dengan Pak Adi. Yang big boss itu. Betul. Gue langsung, oh gitu, mungkin. Gue telah dia nggak ada karena ada hubungannya masuk dengan Pak Bos. Gitu. Oke. Terus gue tanya, lu selama kalau kerja duluan nih di sini Beb, gue bilang gitu. Lu pulang selalu malam segala macam? Iya. Dia bilang gitu. Sebelum kenal lu emang kadang gue suka pulang malam, dia bilang gitu. Oh gitu. Lu mungkin pernah nggak diajak kumpul apa gimana? Kan lu deket banget nih. Soalnya si Alvin marah, gue pengen tahu aja nih. Ya gue selipin itu. Alvin kayaknya marah sama gue. Gimana ya caranya? Maksud gue kan kali lu tahu nih karakter gimana. Maksud gue nggak enak tahu sekarang nih akhir-akhir ini gue kerja ngeliat muka dia tuh nggak enak banget ke gue. Gue bilang gitu kan. Ah Alvin kayak gitu, dia bilang gitu. Alvin masih orangnya segala macem bla 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 gitu kan. Terus gue nanya, tapi lu pernah gak sih kayak tahu denger dia tuh maksudnya ya entah di lingkungan kantor ini, entah dia mungkin main ke lantai berapa atau gimana, nggak tahu kenapa tuh pertanyaan gue begitu Mas, kayak kepo gue nih udah mulai keluar. Dia bilang enggak, gue nggak pernah tahu, nggak pernah. Jadi intinya gue nggak dapat apa-apa lah dari dia, yang gue cuma tangkap dari sini di situ karena dari saudaranya yang dia itu salah satu instansi dan ya ada hubungannya dengan Pak Bos ini, Pak Adi ini. Oke, itu gue keep. Pada saat gue lagi nyari tahu itu, ini gue lagi dalam keadaan bingung tentang Ita, ya kan, tentang Ita nih, si Ita begini gitu. Itu gue makin apa ya, makin kayak, nah setelah kejadian Ita, gue dihajar banget. Mana ini lo sama si Alvin, mana nasabah lo, mau kapan lo closing? Lu kalah sama si Ita aja udah mau closing tuh. Gue diem, Ita aja begitu sekarang, gimana cerita dia mau closing ya kan? Gue diem, iya Pak, saya upayakan, gue bilang gitu. Gue nggak mau tahu, gue kasih waktu sebulan kan. Oh dia marah-marah nggak karu-karuan. Oh gini kali nih bosnya nih lama-lama nih, awal dibaik-baikin, ujung digituin kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba si Alvin ini ngajakin gue, supirnya ngasih tahu gue, lu panggil sama si Pak Alvin, dia lagi di bawah lagi makan. Adalah khusus resto, memang itu langganan mereka yang suka makan di situ. Oke, gue turun ke bawah kan. Terus dia bilang, nanti lo balik ikut gue ya. Dia bilang gitu. Ikut, gue bilang. Kemana Pak? Udah lo nurut aja. Nah pada saat gue ikut, gue satu mobil sama dia. Nah dia buka jas. Pada saat dibuka jas, gue ngeliat ada pinnya itu bentuknya kayak bulat tapi dalamnya itu udah segitiga. Terus kayak gue nggak begitu jelas sih itu ada apa. Dan gue